Kebayang kan? Marble ini udah legit, ada tekstur membal dari meringue. Ini adalah resep klasik yang gampang. Aku yakin semua orang pasti bisa bikin ini. Tips menciptakan motif marble dengan coklat yang sempurna tanpa bergerinjal. Kita harus melarutkan bubuk coklat dengan air terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam adonan. Ciri-ciri meringue yang berhasil adalah ketika diangkat, dia soft, dia lembut tapi dia nggak jatuh. Supaya lebih yakin, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau baking. Aku bakal kasih resep marble cake yang super moist, super legit, dan juga super enak. Langsung aja kita buat yuk. Langkah pertama, kita siapkan mixer. Boleh pakai balloon whisk kayak gini atau yang segitiga pedal boleh, sama aja. Langkah pertama kita akan mengocok margarin. Langsung dicampur dengan butter. Butter ini akan mengeluarkan aroma yang wangi dan juga rasa yang lebih premium. Terakhir kita campur dengan mentega kaleng atau biasa disebut wisman. Nah, aku punya tips, kalau misalkan bahannya lebih sedikit akan susah kan kita ngaduknya. Ada caranya, kita angkat bowlnya sampai menyentuh dengan balon whisk atau pedalnya. Tapi hati-hati, tangan juga harus kokoh ya. Kayak gini nih, contohin sama aku. Nah, kalau udah agak mengembang, sekarang kita masukkan gula. Kita masukkan gula sekarang karena kita mau melarutkan gulanya supaya tercampur dengan margarin dan butter ya. Jadi nanti nggak ada sisa-sisa gula yang nggak larut gitu. Jadi harus kita aduk dulu dengan speed yang paling tinggi. Disclaimer dulu buat yang mau mengangkat bowl, harus kuat ya tangannya, harus benar-benar stabil. Jadi dimulai dengan speed yang paling rendah. Setelah tangan stabil baru boleh naikin speednya. Kayak gini nih. Udah stabil kan? Baru bisa ke speed yang tinggi. Kita cek dulu apakah gulanya udah larut atau belum. Nah, ini cukup larut ya. Sekarang saatnya kita masukkan kuning telur ke dalam adonan kocokan butter dan mentega dan gula. Langsung aja. Nah, kuning telur akan membuat marble cake menjadi legit karena kandungan fat yang di dalamnya cukup tinggi. Jadi kita pakai kuning telur agak lumayan banyak ya. Aduk lagi dengan speed tinggi. Oke, ini udah tercampur rata dan juga gulanya udah larut ya. Sekarang saatnya kita memasukkan bahan kering yaitu tepung terigu. Tips buat yang di rumah mau baking, kalau misalkan kita udah memasukkan tepung terigu, harus kita turunkan speednya menjadi paling rendah untuk mencampur adonan dengan tepung terigu. Seperti ini. Untuk menghindari apa? Kalau misalkan kita mengocok. Untuk menghindari apa? Kalau kita mengocoknya, mengaduknya menggunakan speed yang tinggi, nanti kuenya akan bantat karena akan membentuk gluten. Jadi kalau misalkan tepung terigu udah masuk, kita kecilkan speednya, aduk sampai rata aja, nggak usah sampai over ya. Nah, speed kecil gini aja. Dan jika dilihat udah tercampur, udah jangan dilanjutkan. Cukup beberapa detik aja, kita bantu dengan spatula. Boleh menggunakan bantuan jari yang udah dicuci bersih. Jari dicuci bersih, tangan dicuci bersih ya. Lalu kita aduk dengan spatula. Seperti ini. Kalau misalkan udah tercampur rata tapi dirasa kurang tercampur ya, kita aduk lagi menggunakan spatula sampai tepung terigu itu menyatu dengan adonan. Sekarang aku mau mengocok meringue. Meringue adalah gabungan antara putih telur dengan gula yang dikocok sampai soft peak. Tips mengocok meringue agar tidak gagal. Siapkan wadah, jangan ada air atau residu seperti butter ya atau minyak. Jadi pastikan bowl atau mangkok yang dipakai bersih.
Begitu pula mixer, kalau pakai hand mixer seperti aku juga pastikan balon whisknya bersih tanpa air, tanpa residu. Tips yang kedua, pastikan putih telur bersih. Cukup putihnya aja, jangan dicampur dengan kuning telur dan jangan ada sisa-sisa kuning telur yang masuk ke dalam putih telur. Tips yang ketiga, kocok dulu sebentar sampai setengah mengembang, baru kita masukkan gula. Tips selanjutnya membuat meringue anti gagal, kita harus mengocoknya dengan speed yang paling tinggi. Ciri-ciri meringue yang berhasil adalah ketika diangkat, dia soft, dia lembut tapi dia nggak jatuh. Supaya lebih yakin, ini adalah meringue yang paling ideal untuk diaduk balik dengan adonan marmernya. Gak overwhip, tetap soft, tapi nggak jatuh. Untuk adonan marble cake, kita akan membutuhkan motif dari coklat dan juga warna kuning dari adonan. Nah, warna coklatnya, kita memerlukan coklat bubuk ya. Coklat bubuk ini akan aku cairkan sedikit dengan air, perbandingan kurang lebih 1:1. Tips menciptakan motif marble dengan coklat yang sempurna tanpa bergerenjal adalah kita harus melarutkan bubuk coklat dengan air terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam adonan. Perbandingan air dengan bubuk coklat kurang lebih 1:1. Jadi kalau misalkan coklatnya 30 gram, kita pakai airnya sekitar 30 gram. Kalau pakai coklatnya 15 gram, berarti airnya sekitar 15 gram. Nah, sekarang pertama-tama kita akan mencampurkan adonan marble cake dengan meringue dulu ya. Tipsnya, kita harus mengaduk balik dan jangan sampai meringuenya turun. Meringue ini kan lebih lembut ya, kalau adonan ini kan lebih padat. Kita harus memasukkan bagian yang lembut ke bagian yang padat. Jadi kita campurkan meringue ke adonan, bukan adonan ke meringue. Karena kalau misalkan adonan ke meringue, nanti dia akan turun. Ini udah tercampur rata sempurna adonannya. Aku akan mengambil 1/3 bagian adonan ke dalam satu mangkok. Aku pakai mangkok bekas meringue aja. Dan aku akan campur dengan pasta coklat yang tadi aku buat. Nah, sekarang aku akan aduk balik lagi pasta coklat dengan adonannya. Nah, aku pakai loyang bunga berukuran 18 cm diameternya. Kalau misalkan kalian pakai yang 20 atau 22 atau 25, kalian bisa mengkali resep ini 1,5 sampai 2 kali lipat resep. Untuk menghindari lengketnya adonan dengan loyang, aku akan menyemprotkan semprotan anti lengket atau paint coating spray. Kalau misalkan kalian nggak punya, boleh mengolesnya dengan margarin dan ditepuk-tepuk dengan tepung terigu juga sama aja. Tinggal kita susun aja selang-seling adonan yang kuning dan adonan yang coklat ke dalam loyang. Wah, pas banget ya teksturnya ya. Lebarnya jangan sampai tertinggal, kudu dikeruk pinggir-pinggirna. Lebar soalnya mahal, nyawa bahan kue teh, komo make butter mahnya. Tuh harus gini ya sampai bersih pisan. Nah, sebelum masuk ke oven, saatnya kita menghentak-hentakan dulu adonannya supaya rapi dan juga supaya lebih padat ya. Kalau di marble cake atau marble cake gitu ya, kita hentak-hentakan gini. Tujuannya supaya atasnya tuh datar. Tapi kalau di sponge cake gitu ya, kita menghentak-hentakan gini tujuannya untuk menghilangkan udara. Boleh dikasih aksen sedikit menggunakan sumpit atau tusuk gigi. Kita putar-putar, nah membentuk aksen kayak batik gitu loh. Sudah deh, sekarang saatnya kita panggang di oven. Tips memanggang kue supaya matang sempurna. Pertama-tama, preheat oven dulu kurang lebih 10 menit. Terus, kita untuk memanggang kue marmer, suhu yang digunakan adalah 160 sampai 170 derajat Celcius. Waktu yang digunakan untuk memanggang marmer cake adalah sekitar 50 menit. Udah wangi banget. Nah, salah satu tanda-tanda kalau kue kita udah matang adalah wangi kue yang semerbak. Cara lain untuk mengetahui kalau kue kita udah matang adalah dengan tes tusuk gigi. Kita ambil dulu kuenya, lalu kita tusuk dengan tusuk gigi sedikit aja, tapi bagian tengah ya. Nah, kalau dicabut kayak gini dan udah nggak basah, tandanya kue kita udah matang. Masih panas loyangnya.
tips supaya tidak hancur kue marmernya pada saat kita mengeluarkannya dari loyang adalah kita harus diamkan kuenya di dalam loyang pada saat keadaan panas seperti ini minimal 10 menit. Tips yang kedua, gunakan spatula seperti ini. Lalu kita selipkan spatulanya, selipkan antara kue dan juga loyang, pegang kuenya biar nggak meleset. Nah, terus arahnya harus melawan arah kue. Jadi supaya tidak merusak tekstur kuenya. Neken ke loyang, bukan ke kue. Nah, udah diistirahatkan selama 10 menit. Udah kita pastikan gak ada yang menempel. Saatnya kita tuang atau balik ke atas cooling rack. 1, 2, 3. Sebelum dipotong, kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai suhunya turun ya. Nah, bisa dilihat fungsi cooling rack di sini adalah supaya nggak langsung gitu ya, nggak direct panasnya dengan kue, nanti dia akan lembab gitu. Jadi udaranya dia keluar, dia akan lembab dan panasnya juga nggak akan ngumpul di bawah gitu, nggak ngekepnya cerita nama. Teksturnya dia tuh legit tapi ada membal-membal gitu loh dari meringue. Cocok buat tea time. Enak banget sih. Enak banget, ya ampun.